Semen Tonasa menjadi terkemuka di Asia dengan tingkat efisiensi tinggi. Tadi habis rapat dengan tim perencanaan tambang. Bahan baku Tonasa sudah mulai menipis, terutama di tanah liat. Stoknya di Bontoa sisa 3,8 juta ton. Bagaimana caranya ini supaya pabrik terus berjalan? Ikut saya kalau begini. Kau siapa? Kagetku? Itu kau putar lagu kue. Saya Mina Patar. Kenapa kau muncul di dunia nyata? Di film Tonasa juga ada patarnya. Bukan hanya di film kartun. Terus kau bikin apa di sini? Kau tahu dia apa masalahmu? Pasti pusing kau toh karena sudah menipis cadangan tanah liatmu, terutama Bontoa. Iya betul. Makanya saya akan memberikan solusi. Terus bagaimana caranya menetapkan solusi final, Patar? Di mana kau, Patar? Kenapa menghilang lagi? Tidak lagi nomornya. Oh ini coba deh. 007 James Bond, 008 Saras, 212 Wirsablen, 189 penjual jalan kote. Kayaknya ini 1809. Sorry Bang Jago, ampun Bang Jago. Halo Patar. Bagaimana caranya tadi menetapkan solusi final? Yang pertama, mencari lokasi tambang baru itu prosesnya lama karena harus meminta persetujuan dari warga setempat, pemerintah setempat, bahkan pengurusan izin itu yang panjang sekali waktunya. Itu pasti nilainya kecil. Kemudian yang kedua, mencari lokasi alternatif material gampang karena sekarang ada faba, hasil limbah dari perusahaan industri yang akan memusnahkan limbahnya. Itu bisa kita manfaatkan. Terus bagaimana menetapkan detail rencana solusinya? Tentukan dulu 5W2H-nya. Kualitas tanah liat Bontoa itu mirip dengan faba, jadi bisa kita gunakan. Why? Dengan mensubstitusi faba dengan clay sebesar 7%, itu bisa menghemat pemakaian tanah liat dan kan benefit 120.000 per ton faba. Where? Di PT Semen Tonasa. Who? Agus Firmanto dan Irwan Mahardika. When? 18 Mei 2019 sampai sekarang. How? Membuat Romix simulasi substitusi. Homats tidak memerlukan biaya karena semuanya itu gratis, malah kita yang dibayar. Bagaimana analisa ekonomisnya? Efisiensi biaya jasa angkut muat vendor, efisiensi cadangan tambang tanah liat, dan benefit 120.000 per ton faba. Oh iya. Bagaimana melaksanakan perbaikan? Penyebabnya apa? Belum adanya material alternatif pengganti tanah liat Bontoa. Implementasi solusinya apa? Mencarikan faba dengan menganalisa kualitasnya, apakah bisa digunakan atau tidak. Dan hasil monitoringnya ternyata kualitas limbah B3 faba mirip dengan tanah liat Bontoa sehingga bisa digunakan. Penyebab kedua itu belum mengetahui cara memixing faba. Jadi implementasi solusinya apa? Membuat simulasi mixing faba sebesar 7%. Hasilnya monitoringnya bahwa ternyata kita bisa mensubstitusi tanah liat Bontoa dan tanah liat High sebesar 7%. Oh pasti ini harus dibuat toh, membuat simulasi mixing tanah liat. Bagaimana caranya? Sebelum kita lakukan improvement, itu 4.500 ton Bontoa versus 4.500 ton clay high silica. Setelah dilakukan improvement dengan mensubstitusi faba sebesar 7%, itu bisa mengurangi sebesar 3,67% tanah liat Bontoa dan 3,33% tanah liat high silica. Terus perhitungan realisasi pembiayaannya bagaimana? Dari segi anggaran itu tidak membutuhkan biaya karena PT Semen Tonasa sudah mempunyai gudang tersendiri untuk menampung limbah B3 faba. Dari segi waktu, kedatangan kapal biasanya itu sekitar 2 kapal per bulan dengan estimasi sekitar 2.500 sampai 7.500 ton. Dari segi SDM itu tidak memerlukan tambahan tenaga kerja karena sudah dibawahi oleh seksi IFR bekerja sama dengan unit quality control. Dari segi efisiensi, kita bisa menghemat pemakaian cadangan tambang tanah liat Bontoa. Kita bisa menghemat pemakaian
cadangan tambang tanah liat high silika, bisa menghemat biaya jasa angkut muat vendor. Kita mendapatkan benefit atau fee dari perusahaan limbah industri faba sebesar 120.000 per ton faba. Terus di efisiensi realisasi pembiayaan bagaimana? Dede, banyak tanyamu. Sudah jelas Mi terjadi efisiensi. Sebelum pemakaian faba, itu biaya tanah liat itu sebesar 2,22 miliar. Setelah dilakukan improvement dengan memasukkan faba 7% itu, terjadi pengurangan biaya menjadi 2,07 miliar. Terus dampak ekonomisnya bagaimana? Nah, kita bisa lihat analisa ekonomisnya bahwa terjadi efisiensi sebesar 155 juta per bulan, ditambah dari fee pemusnahan faba sebesar 120.000 dikali 630 dikali 15 hari sebesar 1,1 miliar. Jadi total efisiensi yang kita raup adalah 1,28 miliar per bulan. Nah, kalau ini rutin selama 1 tahun sebesar 15 miliar. Wow, dahsyat kan? Dahsyat kan? Dahsyat kan? Adakah dampak perbaikannya? Kita analisa berdasarkan QCD-SME-nya. Q, quality, itu target gudang SM 2,0 sampai 2,4, AM 1,4 sampai 1,70. Nah, dari segi cost, itu terjadi efisiensi sebesar 3,67% tanah liat Bontoa dan 3,3% tanah liat Hexsilica dan fee benefit 120.000 per ton faba. Dari segi delivery, waktu tongkangnya itu sekitar 5 menit di crusher. Kemudian dari segi safety, kita harus menggunakan masker khusus seperti laboratorium untuk menghindari masuknya debu ke dalam tubuh. Dari segi moral, semangat karyawan untuk berinovasi semakin tinggi. Dari segi environment, PT Semen Tonasa menjadi perusahaan yang ramah lingkungan karena bisa memusnahkan limbah. Oke, jadi mantap tuh, jos tuh. Oke. Terus adakah standar baru? Sudah itu dong. Apa lagi? Oh, standarisasi. Jelas harus ada itu standarisasimu. Kau harus buat instruksi kerja baru. Yaitu apa? Mixing tanah liat dengan faba, matrix rasio Bontoa. Oke, sudah dulu nah. Capek sekali, Kak. Oh, begitu kapalnya, Patar. Hei, kenapa kok tiba-tiba ada lagi di sampingku? Jangan banyak tanya. Itu nonton begitu video improvementnya pengendali tanah. teman-teman dari tim SS pengendali tanah yang mana sudah mengangkat inovasi di tempat kita yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan faba, fly ash dan bottom ash yang merupakan limbah B3 dari unit kita sendiri di power plant maupun dari tempat lain, sehingga dimanfaatkan untuk mensubstitusi tanah liat kita. Depositnya akan menjadi lebih panjang, dan dari sisi lingkungan Anda juga menyelamatkan lingkungan sehingga buangan limbah B3 bisa dimanfaatkan dengan lebih baik di Semen Tonasa. Terus berkarya, terus berinovasi.